Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Baik, Pak Salahuddin Karim. Ya Siap, semuanya Kang. ya. Kang, ada yang saya yang lagi kemarin, Bang, Kang. Oh Belum ada respon. WA. Iya. Ada Bu Tina, ada Bu Tuti, ada Bu Sarmila, ada ini Iza ini, Bu Iza ya. Ada Kitten Sado Lady. Siapa namanya? Baik, sambil nunggu yang lain, siapkan air putih yang mau beat, yang mau nunggu majelis zikir juga silakan, nanti setelah beat saya akan lakukan majelis zikir. Nah ini selapanan setiap pon ya, Jumat pon kita lakukan selapanan majelis zikir Tariqat Sultaniyah. Untuk Bapak Ibu yang sudah bersedekah, terima kasih banyak. Nanti kita salurkan, biarkan Mbak Dina mencatat. Terima kasih semuanya. Saya Fatihah ya, nanti saya urutkan berdasarkan bukti transfer. Assalamualaikum. Ya, ada yang bicara nih suaranya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari mana? Iksan Abdullah menggunakan mode pendamping. Apa itu mode pendamping? Saya nggak paham. Pak Irsan berhenti menggunakan mode pendamping. Baik. Oke, silakan disiapkan air putih ya, Bapak Ibu. Air putih yang puasa nanti diminum saat buka puasa, yang tidak puasa langsung bisa diminum untuk air baiatnya. Dan sambil nunggu Bapak Ibu semuanya jamaah yang lain, kita mulai 13.45 dan sambil nunggu boleh bertanya apapun tentang kehidupan. Pak Ustadz. Boleh, silakan. Bu Tina, ya aja banyak ke saya. Ya, sabar ya. Kang. Gimana? Ini orang yang memusuhi aku udah lama banget, tapi timbul ngelabrak lagi, itu ada doa khusus nggak, Kang? Ngelabrak lagi? Iya, dulu kan masalah ini sebenarnya bukan masalah aku, masalah dia gitu loh. Itu ada khusus nggak kan? Soalnya jadi dia mantan preman. Oh, ngelabraknya gimana? Ngelabraknya kayak malak. Aku punya hutang sekian dijadikan sekian gitu. Oh gitu. Ya udah dirembuk aja, diselesaikan secara pribadi atau secara baik-baik ya. Apa yang belum beres? Udah, tapi cuman dia terus. Iya. Kalau terus ya udah di stop. Stop. Terus doa saya khusus kasih enggak? nanti. Ada. Oh. Bisa doa ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu dibaca waktu asar 3 kali cukup. Habis sholat asar ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kadang-kadang lupa banyakkan doa. Boleh dijapri enggak? Boleh ya. Ada secara batin nggak apa-apa, atau secara bahasa hari-harian nggak apa-apa. Ya Allah, saya minta perlindungan pada Engkau dari orang-orang yang orang-orang yang semena-mena gitu. Oke, semakin tenang. Allah, aku orang-orangnya jahil banyak banget, Masya Allah. Iya. Nanti kalau butuh jawaban cepat bisa lakukan khalwat ya. Itu kan kita semua sudah terhubung dalam Tariqat Sultaniyah. Nanti insya Allah ada jawaban. Ya, Bu Tina kemarin juga ada WA begitu. Ya, insya Allah dari Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jawaban dari ikatan kita dalam Tariqat Sultaniyah. Oke. Amin. Silakan, ada yang mau tanya. Ada Pak Lokal Hero, ini siapa ya? Saya kok lupa namanya. Pak siapa Pak? Oke, ada Bu Upi. Ya, lama nggak nongol Bu Upi. Bu Faradiba, ada chat WA saya ya. Sabar ya. Silakan, ada pertanyaan boleh.
Kalau ada pertanyaan boleh, Bu Sarmila boleh. Ya, Kemarin banyak WA ya. Pak Irsan, apa kabar Papua? Baik, 13.45 saya mulai. Silakan disiapkan air putih. Saya mau bantu bayat online. mana? Ada lagi yang masuk? Tidak ada pertanyaan atau pernyataan boleh? Siapkan air putih ya, air putih. Pertanyaan apapun silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mohon izin. Waalaikumsalam Pak Irsan. Ya. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz ya? Sehat, baik. Gimana? Alhamdulillah. Pak, mohon izin saya minta bertanya nih. Soal mungkin agak di luar ya. Karena kan program kita, maksudnya saya kan lagi mulai menjalani program kasyaf. Mungkin ada apa, gimana kasyaf atau apa tuh Pak Ustadz? Mohon maaf kalau salah. Kasyaf itu membuka tabir. Salah penyebutan. Tabir kesuksesan selamanya. Maksudnya begini Pak Ustadz. Ya, maksud pertanyaan saya mungkin bisa Pak Ustadz rincikan lagi soal program kasyaf itu seperti apa. Mungkin ada teman-teman dalam grup ini yang belum mengetahui gitu loh, atau belum mengerti gitu, atau belum paham gitu. Biar kita bisa mengerti sama-sama. Baik, program kasyaf itu untuk membuka tabir kesuksesan. Nah, ini termasuk di dalam satu hal di dalam tazkiyatun nafs. Jadi ada mukasyafah. Mukasyafah itu membuka apa yang menjadi penghalang kita menjadi sukses, menjadi bahagia, menjadi sehat, menjadi dekat dengan Allah. Nah, di kasaf yang saya kasafkan itu adalah untuk kesuksesan usaha dan pekerjaan. Apa yang menjadi penghalang, saya doakan. Apa yang akan tampak sebagai peluang di masa depan atau rezeki di masa depan yang mungkin Bapak Ibu belum bisa memetik atau mengambil atau mendapatkan hidayah atau petunjuk, atau itu semacam seperti sebuah rezeki yang ada di lorong gelap yang ada sedikit cahaya yang Anda bisa melihat. Namun setelah dikasafkan akan terbuka lebar dan Anda, oh ternyata ini loh. Jadi saya jalan rezeki saya. Itu ada doanya khusus, maka saya kasafkan kepada orang-orang yang memang berminat dan berniat untuk dikasafkan, dibuka tabir kesuksesannya. Cuman ada syarat ya, karena itu saya perlu riadoh. Jadi setiap peningkatan usaha dikurangi beban usaha, ada infaknya 2,5% minimal. Kalau mau lebih silahkan 2,5%. Infak ke Darussutonia, infak kasaf. Bapak sampaikan kepada saya ini infak kasaf. Nah yang kasaf ya bilang kasaf, ya yang infak Darussutonia ya saya salurkan ke pondok saya. Gitu ya. Itu kasaf tujuannya itu. Dan syaratnya adalah usahanya halal dan tidak melanggar pemerintah. Kemarin ada yang usul, Pak saya punya usaha karaoke ini.
karaoke bersih atau enggak bersih? Bersih itu keluarga boleh misalkan ya, memang khusus untuk keluarga tidak ada unsur perzinahan, prostitusi, minuman keras, itu boleh, silakan saya bantu kasafkan. Tapi kalau karaoke-nya mengarah ke kezaliman, mengarah ke haraman, ya saya tidak mau. Termasuk punya usaha misalkan yang barang-barang yang memang tidak halal atau melanggar aturan pemerintah. Misalkan tidak ada izin. Misalkan aturan seperti misalkan ya, Bapak Ibu jual herbal. Herbal itu harus ada izinnya dari BPOM. Jual minyak Sultania seperti ini ya. Ini parfum Sultania. Ini juga BPOM. Sudah saya izinkan di Badan POM. Tidak melanggar pemerintah. Itu yang saya bantu kasafkan. Kalau masih melanggar pemerintah, saya nggak mau. Kalau izin yang tidak melanggar, usaha-usaha yang tidak melanggar, banyak yang bisa kok tanpa izin ada. Anda jual beli sembako, kemudian barang-barang komoditi, sandang, pangan, papan, itu nggak perlu izin. Itu nggak apa-apa, dan itu saya kasafkan. Tapi yang riskan seperti makanan, minuman, itu kan harus ada izin ya. Itu yang saya kasafkan yang punya izin. Kalau yang tidak punya izin, tidak. Izin dalam arti adalah disahkan oleh pemerintah. Kalau izin badan usaha silakan. Anda bisa bikin izin badan usaha kapan saja selama dibutuhkan. Tapi kalau izin penggunaan, izin manfaat itu harus. Kalau menggunakan jualan atau usahanya barang-barang yang memang manfaatnya harus berizin, ya harus izin dulu baru saya kasafkan. Kalau tidak ya saya tidak. Kalau izin badan usaha silakan, ada bikin kapan aja silakan, bebas. Yang penting barangnya adalah jika memang perlu izin manfaat, izinlah. Kalau tidak apa-apa. Kalau misalnya sandang pangan ya, sandang itu nggak perlu izin manfaat. Sandang selama bentuknya sandang, ada baju, celana, blazer, kemudian peci, koko, jam tangan, sepatu, itu nggak perlu izin, nggak apa-apa, saya bantu kasafkan. Tapi kalau sudah makanan, minuman, jamu, herbal, kosmetik, nah itu harus berizin. Baik. Karena itu satu lagi Pak Ustadz. Ya, diambil manfaatnya dari barangnya. Nah, kalau nggak izin nanti kan beresiko. Saya kasafkan barang yang beresiko, nggak mau saya. Baik, silakan Pak Irsan. Satu lagi masih bisa. Silakan. Satu pertanyaan lagi. Untuk amalannya gitu loh Pak Ustadz, untuk program kasaf, untuk selama ini kan saya sudah mengikuti beberapa 2 bulan ini, tapi maksudnya amalannya apakah pertanyaannya apakah amalannya dan hijabnya itu sama dengan Sultania? Sama. Atau semua yang ikut program kasaf wajib mengamalkan Thariqat Sultania atau hijabnya minimal 1 kali. Semua yang ikut program kasaf wajib mengamalkan Thariqat Sultania. Itu sebagai penerima ya. Anda dapat pencerahan Anda terima dengan doa hijab itu. Kuliruhu min amri rabbi. Kalau Anda tidak mengamalkan, kasaf itu akan bertahan di atas. Mau masuk ke diri Anda nggak bisa. Karena Anda tidak membuka kuncinya. Kuncinya ada di hizib Sultania. Begitu ya. Jadi semua yang ikut program kasaf wajib mengamalkan Thariqat Sultania. Hanya di Thariqat Sultania yang saya berikan kasaf. Yang secara umum tidak, hanya jamaah Thariqat Sultania saja. Ikut jamaah, saya nggak mau ikut jamaah, tapi saya mau dikasafkan, nggak bisa. Harus ikut Thariqat Sultania. Begitu ya. baik. Terima kasih. Nah. Baik. Jika begitu saya langsung mulai untuk bayat online. Silakan disiapkan air putih. Nanti Bapak Ibu ikuti apa yang saya sampaikan. Jika sudah bayat mandiri, boleh ikut lagi ini ya. Artinya boleh saya bantu untuk secara online. Tapi kalau tidak, nggak apa-apa. Itu sudah sah bayat mandiri. Baik.
Baca bismillah, syahadat dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya berniat Saya berniat dengan sepenuh hati menerima ilmu, energi kebaikan, dan amalan yang diajarkan Thariqat Sultaniyah Tarekat Sultaniyah oleh Kang Rohim oleh demi kekayaan, kejayaan, kebahagiaan, kesehatan, dan ketentraman diri saya secara lahir dan batin. Baik, kemudian memohon kepada Allah untuk bergabung dalam Thariqat Sultaniyah. Ucapkan, ya Allah, izinkan ruhku baru dalam Sultaniyah. Kemudian menerima Kang Rohim sebagai guru. Ucapkan, ya Allah, aku menerima Kang Rohim sebagai guru sultaniyahku. Aku bersandar kepada bimbingan Kang Rohim untuk kebaikanku di dunia dan akhirat. Baik, saya akan tawasul beberapa kali, 6 kali. Silakan Bapak Ibu cukup baca Al-Fatihahnya saja. Al-Fatihah ila ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah ila ruh Nabi Adam alaihissalam. Al-Fatihah. Amin. Al-Fatihah ila Roh Kudus Malaikat Jibril. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah ila Ruh Kang Rohim. Al-Fatihah. Al-Fatihah ila seluruh murid Thariqat Sultaniyah yang ikut program Kasyaf.
Al-Fatihah. Oh, Ya kan? iya kalau iya karena stain ihdinas siratal mustaqim siratal Amin. Al-Fatihah ila roh seluruh Direktur Sultaniyah yang masih mengamalkan. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian baca bismillah, kemudian kulir ruhu min amir rabbi 3 kali, dibaca dalam satu kali nafas. Jadi pertama dari nafas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kulir ruhu min amir rabbi. Dan kemudian airnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan diamalkan amalannya, yaitu baca kulir ruhu min amir rabbi, kemudian Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian baca ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Malik. Dalam khalwat itu dibaca 100 kali. Gunakanlah tasbih sultaniyah dan parfum sultaniyah. Ini tidak wajib, kalau ada kemampuan silakan mendapatkan Bidarul Sultaniyah. Dan ada caranya. Caranya itu cara membuatnya ada di panduan. Saya wajibkan artinya wajibkan begini. Bapak Ibu sudah lama ikut Bidarul Sultaniyah dan ingin mendapatkan manfaat. Ini sebagai pelengkap. Dasarnya sudah ada, yang penting kita hijab dasar ya. Tapi kalau Anda melengkapi, Anda berikan kelengkapan di dalam menuju Sultaniyah, Anda akan mendapatkan lebih banyak manfaat atau dampak. Buatlah sendiri tasbih Sultaniyah dan minyak Sultaniyah. Ada petunjuknya di situ. Tasbih Sultaniyah harus pakai kayu koka, jangan pakai yang dipencet-pencet itu digital, itu nggak boleh. Pakai tasbih kayu koka. Silakan bisa beli kayu koka di mana, silakan. Kemudian minyak yang tidak ada alkoholnya, minyak Sultaniyah. Kalau mau dapat dari Darul Sultaniyah juga silakan, sangat terjangkau, 299.000. Ini bisa dipakai 3 bulan lebih. Jadi silakan khalwat dibiasakan setiap hari. Waktunya 15 menit kita khalwat di tempat yang nyaman. Kemudian di situ Bapak Ibu berdoa apa yang Bapak Ibu inginkan. Bukan hanya doa, ya. Orang Sultaniyah doanya bukan hanya berdoa secara lisan, tapi dibayangkan, dirasakan, dinikmati apa yang Bapak Ibu inginkan. Oh, kekayaan seperti ini. Oh, rezeki yang seperti ini, langkah bisnis yang seperti ini, bayangkan dan rasakan dan beri rasa syukur. Bukan hanya berdoa saja ya, karena untuk menuju kaya dan jaya itu butuh mental, itu tindakan. Ini ibadah tindakan, bukan hanya sekedar doa. Ini bukan ilmu fikih, ilmu Quran hadis, bukan. Anda bertingkah sesuai pedoman Sultaniyah, Anda jadi Sultaniyah. Oke ya, bukan hanya doa saja. Makanya kemarin banyak yang tanya, saya sudah tahajud, saya sudah hajat, tapi dirimu nggak pernah bersyukur. Dirimu berantas terus. Kapan? Itu tahu ya, rezeki Allah datang dari bersyukur. Rezeki Allah datang dari bersedekah. Rezeki Allah datang dari kita punya keluarga, punya istri. Rezeki Allah datang dari kita punya anak. Rezeki Allah datang dari yang dicatat ada. Tadi ada yang komen di grup.
Rezeki sudah jatah Allah. Jatah rezeki dasarnya. Rezeki tingkatan yang harus berikhtiar. Kalau Anda nggak kerja, nggak apa berusaha, makan minum aja apa, sekedar hidup, pasti dijatah Allah. Ya jatahnya dasar. Anda bisa makan, bisa hidup, bisa mandi. Dasar itu yang dikasih Allah dasarnya. Allah mengingatkan kalau kamu ingin berubah, maka rubahlah nasibmu. Allah ya ala yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau kayak kasarnya begini. Jangan berpasrah sama Allah. Berpasrahlah pada diri kita. Sadar diri. Saya pantas kaya tidak. Saya pantas berharga tidak. Saya pantas jadi orang yang menerima uang miliaran tidak. Baru berdoa pada Allah. Sadar diri dan doanya kepada Allah. Begitu. Jadi kita tingkah yang kita didik, tingkah yang kita biasakan. Saya sudah tulis di dalam panduan maksudnya ya, untuk menjadi kaya dalam 5 tahun. Anda bisa mempercepat itu kalau memang mau menjalankan cara kayanya. 5 tahun, 5 tahun kelamaan. Ya itu saya rata-rata bisnis saya bisa sustainable di 5 tahun. Hanya saya sampai 5 tahun, tapi bisa dipercepat. Ya, di situ saya sebutkan syarat kualitas nafas. Kalau Bapak Ibu mau baca di praktek 11 di panduan itu kan ada praktek 11 menjadi kaya dalam 5 tahun ke depan. Syarat kualitas nafas. Yang kemarin juga ditanyakan Pak Irsan di grup terkait M1. Amanah. Kita amanah tidak? Amanah itu jujur, bertanggung jawab, dan bisa dipercaya. Ini saya ikat dulu saya waktu belajar milioner ya. Kalimatnya dari guru saya begini. Kamu harus bisa dipercaya apa yang sudah dipercayakan kepadamu. Ini banyak seseorang yang dipercayai orang. Pegang 1 bisnis, pegang 2 bisnis, pegang beberapa usaha, tapi nggak bisa dipercaya. Satu syarat nafasnya ya. Anda bisa dipercaya, Anda makmur, Anda sultan. Ya. Ini tazkiyatun nafasnya di situ, syarat nafasnya di situ. Maka coba koreksi diri. Satu hal yang dulu disampaikan guru saya, karena orang Asia ya, jangan mengkritik orang. Ada apa-apa dikritik, Semarang Kang ya. Wah itu beli ini paling dari ngepet dari itu salah. Jangan lakukan itu. Sumpah, tidak boleh. Sadari ini. Aku bisa apa? Aku sudah bagaimana? Aku sudah bersih belum? Aku sudah menerapkan tingkah sultannya? Tidak usah banyak kritik orang. Tunjukkan bahwa kita bisa. Paling bagus adalah bagaimana ya dia bisa begitu. Nah ini nafsnya diatur. Tidak usah kritik orang. Ya. Dalam segala urusan yang kegigihan dalam belajar dan berusaha. Siap menjalani kehidupan seperti orang kaya. Kehidupannya orang kaya seperti apa? Di antaranya bayar pajak, bayar zakat, sedekah, membantu orang lain, menghutangi saudara yang kesulitan dan sebagainya. Kita menjadi orang yang pantas menjadi penyalur, menjadi mukhlisin. Maka di dalam kajian tasawuf kita tidak cukup jadi orang soleh. Soleh itu untuk diri kita sendiri. Kita harus jadi orang yang muslih, bermanfaat untuk diri kita dan bermanfaat untuk orang lain. Kita nggak pantas tidak menjadi manfaat untuk orang lain. Nah, manfaat itu ilmunya juga ilmu tingkah, ilmu akhlak. Ya, akhlak. Kita punya tingkah laku seperti itu enggak? Ilmu sultaniyah, ilmu kekayaan itu ilmu mental, ilmu tingkah, ilmu akhlak. Jangan dengan kajian, dengan akidah Islam. Gitu ya, ilmu akhlak. Nah, kemarin ada yang tanya, kalau saya sudah
hafal Quran, hafal juz ini, kenapa nggak kaya-kaya? Lu, ilmu kaya itu bukan ilmu Quran hadis. Ilmu gitu loh. Kamu hafal 30 juz tapi tingkahmu tidak tingkah kaya. Kamu nggak akan kaya. Kamu doa sampai meniren ya. Sampai ludahmu ngiler atau keluar meniran itu ya udahnya keluar ya, Pak. Tapi kamu nggak melakukan tingkah orang kaya, nggak akan kaya. Ya sudah ditentukan di dalam kajian ya. Ada 9 cara disimpulkan itu. Bagaimana cara rezeki Allah itu datang? Ilmu tingkah sedekah, makanya saya tekankan sedekah. Sedekah itu tingkah orang kaya. Ada 8 jenis rezeki dari Allah. Sebenarnya ada 9. Enggak apa-apa. Ya, wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Tidak ada satu makhluk hidup apapun yang bergerak di atas bumi ini yang tidak dijamin oleh Allah rezekinya. Jadi kita diberi rezeki dasar. Anda tidur di rumah, Anda nggak kerja, selama Anda masih dijatah hidup, ada aja yang nganterin makanan. Pasti diperhatikan, oh si Jafar itu loh nggak kerja kok. Nah ini ada curahan berkat ya, habis syukuran, habis apa? Oh anterin. Oh itu si Mince itu uang itu dikasih. Ya, nggak kerja, saudaranya anak-anaknya nggak baik, itu dikasih. Selama kita dijatah Allah hidup, pasti dikasih rezeki Allah. Rezeki karena usaha. Anu laisalil insani illa ma sa'a. Dalam manusia mendapatkan apa yang kita usaha. Dan rezeki bersyukur, la in syakartum azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang bersyukur itu dapat rezeki. Kalau pengen dapat rezeki banyak, ya pancing dengan sedekah dan memberi hadiah. Sedekah dan memberi hadiah sama. Saya tidak menerima sedekah, tapi kalau memberi hadiah saya terima. Ini saya ikut Nabi ya, Nabi Muhammad begitu. Nabi Muhammad tidak menerima sedekah tapi menerima hadiah. Cakila yang menyelahu maksudnya. Oh ya disebutkan pada siapa yang bertakwa pada Allah bisa rezeki dari jalan yang tidak disangka. Itu keempat ya. Sudah rezeki karena istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hambatkan rezeki biasanya karena dosa-dosa. Jadi sudah selama ini dimintakan ampun pada Allah. Kalau dosanya ke manusia, minta ampun pada manusia. Manusia tidak bisa ditemui sedekah untuk itu ya. Rezeki karena menikah. Bangkihul ayama minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum ayyakum nafqara ayu dan dikala orang-orang yang masih yang bujang karena kamu habis satu kerjaan Tekan aja mic-nya. ya ajakan ya satu dulu nggak tahu dari siapa. Siapa sih? Oke. Dan seperti ini ketika ada gangguan dalam suara ya, kita nggak boleh marah. Marah itu menghambat kita. Teman setan marah. Iya. Marah itu menghambat kita. Contoh ya, ini perilaku yang banyak orang tidak menyadari. Anda punya tujuan, misalkan saya mau 1 miliar bulan ini. Tiba-tiba dalam rangka Anda kerja, tiba-tiba istri ngambek, anak rewel. Apa dalam pikiran Anda? Pasti mungkin ya, kebanyakan begini. Saya itu kepingin ini berhasil, saya kepingin kerja, ini saya lagi fokus kerja. Isinya dia nggak dan dia menjadi kesempatan untuk dirinya. Itu jangan marah, terima. Cintai dengan tulus. Begitu.
Kalau Anda marah, Anda sama dengan meng-cancel doa Anda. Ikuti saja alurnya. Saya bilang ilmu kaya itu ilmu akhlak, ilmu etika, ilmu mental. Lanjut, jadi karena anak takut mengadakan khosyata imlak, nah narjukum wa iyyakum. Jika anak darinya itu, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang akan menanggung rezeki mereka dan juga rezeki bagimu. Al-Isra 31. Jadi karena sedekah, alladzi yaqridullah qardan hasanan fayudhi'ahu lahu ad'afan katsira. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik, sedekah, maka Allah akan pembayarannya kepadanya. 50.000. Itu ya. Yang ke-9 dipaksakan. Ini tidak saya sarankan, tapi kita bisa memaksa mengambil rezeki lebih dulu. Kita utang jawab mengambil itu bisa berhutang, bisa. Tapi hutangnya hutang yang tidak riba, hutang yang ada kesepakatan, hutang karena memang bagi hasil yang tepat dan tidak memberatkan, itu boleh. Ya, boleh berhutang. Saya bilang jangan hutang riba. Hutang dagang boleh, saya juga punya hutang dagang, tapi ada contoh membayar, sudah diatur bagaimana membayarnya, dan usahakan nolkan lagi dapat hutang dagang, usahakan nol aja. Ya, jangan kemudian kita semena-mena meninggikan gengsi, bermain. Harus bisa boleh ijab pirang dinoton. Baik, oke ya, ada semua dan bisa cukup itu. Kita lanjut ya majelis zikir. Nanti bisa jadi gambaran nanti ya. Intinya kita harus senang, kita harus bahagia. Bahagia itu menghadirkan kekayaan. Bahagia. Yang tidak bikin bahagia, hindari. Kalau Anda berada di kelompok orang kaya, itu damai, ya, damai. Orang kaya itu damai. Bermula pada komunitas orang kaya. Termasuk di sebetulnya saya ingin membentuk orang-orang yang damai, orang-orang yang kaya, orang yang tidak memperebutkan dirinya yang dablek, dirinya yang rusak, kemudian memperebutkan orang lain. Oke, nanti akan ada ketemu jalannya. Damai loh. Di tempat orang kaya itu damai. Anda pernah di hotel-hotel bintang 5 di sana itu damai sekali. Baik, lanjut ya ke pikir karena waktunya mepet asal. Di situ rangkaian acaranya adalah kita sholawatan dulu, sholawat Asnawiyah. Kemudian nanti ada bacaan tahlil, kemudian bikin sultaniyah untuk mewakili khalwat, cara khalwat, kemudian berdoa. Tausiah sudah saya lakukan ya tadi sebentar aja. Jadi intinya kita harus bahagia. Bahagia. Sesuatu yang tidak membahagiakan kita harus bisa netralisir, kita harus bisa damai. Yang sudah disepakati, misalkan ternyata suami tidak membahagiakan, ternyata istri tidak membahagiakan, anggaplah itu adalah sedekah Anda. Sambil diatur untuk bisa menuju bahagia dengan cara Anda. Ya, disampaikan, oh, kamu begini. Mulai dari diri sendiri. Apakah diri saya sudah membahagiakan atau belum? Bahagiakan diri. Kemudian nanti kebahagiaan itu akan menular ke orang lain. Gitu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau salawatan dulu. Salawat Asnawiyah bisa dibaca di Google. Coba Anda bisa klik salawat Asnawiyah. Ya Rabbi salli ala Rasul Muhammadin sirril ula. Ya Rabbi salli ala Rasul
Muhammadin sirril ula wal anbiya wal mursalin al-ghurri khatsman awwala wal anbiya wal mursalin al-ghurri khatsman awwala. Ya Rabbi nawwir qalbana binuri Qur'anil jala. Ya Rabbi nawwir qalbana binuri Qur'anil jala. Waftah lana bidarsin al qiraatin turattala. Waftah lana bidarsin au qiraatin turattala. Warzuq bifahmil anbiya lana wa ayyaman tala. Warzuq bifahmil anbiya lana wa ayyaman tala. Sabbi imanana ukhra nabilatan sabbi imanana ya wa ukhran kamila. Aman Indonesia Raya. Aman Indonesia Raya. Amin ya Rabbi Rabbal Alamin. Amin wa ya mujibas sa'ili. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa ajma'i wa dzurriyyatihi. Sya'unil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Urutannya adalah saya hadroh dulu, kemudian nanti baca tahlil sebentar, kemudian baca al-waqiah. Bapak Ibu bisa siapkan Al-Quran atau di handphone juga boleh. Setelah baca al-waqiah, dzikir sebentar untuk dzikir sultaniyah, kemudian doa. Summa ila hadratir ruh Nabi Adam alaihissalam, summa ila hadratir ruh Roh Kudus malaikat Jibril, summa ila hadratir ruh. Ya, itu dulu. Summa ila hadratir ruh Nabi Adam alaihissalam, summa ila hadratir ruh malaikat Jibril, summa ila hadratir ruh dan aulia Allah. Itu Sunan Kudus Syekh Ja'far Shadiq, Sunan Muria Syekh Raden Said, Sunan Muria Syekh Raden Prawoto, Sunan Kajokan Syekh Raden Said, Sunan Gresik Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Syekh Raden Ahmad, Sunan Bonang Syekh Raden Mangkim Ibrahim, Sunan Derajat Syekh Raden Qasim, Sunan Giri Syekh Maulana Ainul Yakin, Sunan Gunung Jati Syekh Salim Hidayatullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Rohim, Bismillahirrahmanirrahim. Jamil Urisatka Sultaniyah yang pro kasab, dan Bismillahirrahmanirrahim Jamil Urisatka Sultaniyah yang masih mengamalkan.
Ya Allah, Kau limpahkan rezekinya, Kau berikan kesehatan, kebahagiaan, dan kemudahan dalam hidup, dan untuk mendapatkan hal ya Allah, pencerahan Kau ya Allah, untuk menuju ma'rifatullah dengan bahagia dan jiwa sultaniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah ila ruh ikhwani minal amri wal muslimin wa auliya wa syahadu wa salihin wa sahabat wa tabi'in ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin husan sehat Abdul Qadir Jailani wa ila Al-Fatihah wa ila ruhi masyaykhina Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah ila Anda bisa sebut leluhur ya, leluhur di desa masing-masing, di kota masing-masing di Indonesia Raya. Memberkati, membersamai kita dalam Terkesultanan. Saya bertujuan ingin mengembangkan Terkesultanan ini seluruh untuk kemaslahatan Nusantara atau Indonesia Raya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya teringat tadi saya berjanji memfatihai orang-orang yang bersedekah. Baik, sebelum ayat kursi saya memfatihai dulu ya. Nanti yang belum saya fatihai, saya akan fatihai lagi di dalam zikir saya. Ini saya lihat yang ada di M1 dulu. Ya, saya fatihai secara umum yang mulai kemarin. Baik, Al-Fatihah ila 1 Pak Salahuddin Karim. Yang kedua Pak Aris Hendro Wahyono. Yang ketiga kepada Bu Zaidah
Yang keempat kepada Pak Asep Wawan. Yang kelima kepada Bu Adek di Medan. Kemudian keenam Bu Prasi Dewi. Kemudian di grup majelis ya, ada Pak Salahuddin Karim. Kemudian Bu Tarsini. Kemudian Bu Tuti. Kemudian Pak Asim Sohirman. Kemudian Bu siapa ini? Nanai Ratna. Bentar. Kemudian Pak Iwan Liswandi. Baik. Barakallah kepada orang yang saya sebutkan, pada umurnya, keluarganya, rezekinya diberi Allah, dimudahkan bahagianya, dilancarkan semua urusannya, makin sehat, makin kaya, makin jaya dan bahagia. Barokatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahal 'azim. 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 Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. 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 Wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli 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 wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah,
La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, 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 subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Khususan seluruh jamaah dan Sultaniyah yang hadir di majelis ini, dimudahkan Allah semua urusannya, dimudahkan bahagianya, dilancarkan, disehatkan, diberkahi, diberikan pencerahan, dimudahkan dalam segala urusan, menjadi bahagia, sukses, kaya, jaya, dan terang hatinya damai dan sejahtera. Amin amin ya rabbal alamin. Barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Lanjut kepada baca Al-Waqiah, silakan Bapak Ibu, kalau ada Al-Qur'an boleh dibuka atau lewat handphone juga boleh. Di juz 27 ya, 27 surat Al-Waqiah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Khafidatur rafi'ah idza rajjatil ardu rajja absatil jibal basa wa kanat sabatun basa wa kuntum azwajan salasa wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah ashabul mas'amati ma mas'amah wasabiquna sabiqun fi jannatin na'im sallallahu minal awwalina wa qalilan minal akhirin ala sirrin mawdu'in 'alaiha mutaqabilin. Yatul alaihi al-muqnadun yaqwadu wa bainaka wa qasibin ma'in la yasaddaun anha wa la yunjifuna faqiyatin mimma yatakhayyaru lawana wa lahmi ghairi mimma yastahun wa khurun inun ka amsalil lu'lu'il maknun jaza'an bima kanu ya'malun la yasma'un fiha lagwan wa la ta'siman illa qilan salaman salaman Kisit Mandili Makjud Wama Immaskud Mafa'idatin Basirat La maqtu'ati Wala mamnu'ah Mafurushin marfu'ah Inna asnahu na'ibsa'ah Na'ibkara'un Urban asma bali ashabil yamin Salatu minal awalin Salatu minal akhirin Wasamsima lima asisima Isamu wa khamimu wa dilim yahmu Min la baridu wa la karim Innahum kanu qabla dhalika musrifin wa kanu yusiruna al-khisal adim wa kanu yaquluna idza misla kunna turaban wa idza man inna mawsun aw abuna adibuna al-akil min shajarin zakun famali'una minal butun fasyaribuna al-minal fasyaribuna syurbal him Nazaluhum yang mandin Anu khalaqna Muklawkan sandikun Akuraitum ma'atumnun Anu tahlukun Al-amna khaligun Anu qaddana bainakul Anu qaddana bainakul Mawtawamana Anu masbukin Ala anu badil amsalakum Anunsiakum fima la ta'alamun Walaqad alimtum nasatum La ta'alamun Waraitum takhrusun Antum tasra'una wa amran nusari'un Lau nasa'una ja'alnahu Lau nasa'una ja'alnahu Tama qatantum tafankahun
Inna la mugramuna bal nahnu mahrumun. Orang itu menjadi dasar antum azantum min amnahnu ya'lamuna aw nasawdahu jajang balau la taskurun. Orang itu mendarul lati turun antum asakum sajarat amnahnu mawsi'un nanu ja'alna tazkiratan wa mata'allil muqin tapi bisrambikal azim wala aqsimu ulang tahun alim indah nanu dari ini kita bimbingan ya masih mutaqaddirin nazil rabbil alamin hadis ada jalan dari anda taula tabal wajhum wa ma antum hayna idin tanzurun lakin la ini tarjiuna in kuntum sadiqin Fama in kana man rabbina kanu majannatun aib wa amma in asabil yamin wa salamun lakum asabil yamin wa amma in kana man kadzibin ad-dallin hamim wa tasliyatu jahim inna hadza la haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim Allahul azim. Silakan dilanjut yang belum sambil zikir sultaniyah silakan dipakai minyak sultaniyahnya disemprotkan ke tangan dan dioleskan ke tasbih sultaniyah. Baca hizib sultaniyah 1, 2 11 kali kemudian baca ya Fatah ya Rozak 11 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Kulir ruhu min amir rabbi, 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 kulir ruhu min amir rabbi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Fattahu, ya Razaku, ya Ghaniyu, ya Malik, 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 ya Fattahu, ya Razaku, ya Ghaniyu, ya Malik. Allah, ya Fattahu, ya Razaku, ya Ghaniyu, ya Malik, ya Fattahu, ya Razaku, ya Ghaniyu, ya Malik, ya Fattahu, ya Razaku, ya Malik. Tambah depannya ya Allah. Ya Allah, ya Razaku, ya Ghaniyu, ya Allah, ya Fattahu, ya Razaku, ya Ghaniyu, ya Malik. Ya Allah, ya Razaku, ya Allah, ya Fattahu, ya Razaku, ya Ghaniyu, ya Malik. Ya Allah, ya Fattahu, ya Razaku, ya Ghaniyu, ya Malik. Semoga apa yang kita cita-citakan, kita impikan, kita inginkan, kita harapkan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui manifestasi Allah, yaitu ya Fattah yang membuka pintu rezeki, ya Razak beri rezeki, ya Ghani yang maha kaya, ya Malik yang merajai, yang membuat kita jaya. Barokatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan lain, hamdan yuafina wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Alhamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita. Alhamdu wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wa sallim wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil malaya ala ilaihiddin wa sallim wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal adu wa man ila wa anta khairul warisin. Allahumma nastaghfiruka wa nastaudiuka adyanana wa abdanana wa anfusana wa ahlana wa amwalana wa auladana wa kulla shay'in atana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fika nafika wa imanika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitonin marid wa jabbarin an wa di ainin wa di bagin min syarri kulli syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna ya Allah seluruh jamaah kuliah yang masih mengamalkan wa iyyahum bil afiyah wassalamah wa hakina wa haqiqna wa iyyahum bit taqwa wal istiqomah wa iyyahum min mujmatina damati bil khali wal mal innaka sami'ud du'a. Allahumma fir lana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina fid din wa li muallimina wa ashabina min ahabbana fika wa li jamil muslimin wal musliman wal mu'minina wal mu'minat wa sallallahu alaihi wa jalanika wa ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam ajmain. Allahumma ya Allah urzukna seluruh jamaah Tariqat Sultaniyah kamalan muta'abbati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Apa yang di batin jadi zahir ya Allah. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi rahmat atas semua yang Kau kendaki. Kendakilah Allah untuk saya dan jamaah saya Tariqat Sultaniyah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahil alamin. Ibarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, itu majelis zikir hari ini Jumat Pon. Semoga apa yang jadi kebiasaan kita yaitu mengamalkan zikir sultaniyah ini menjadi jalan untuk kita menuju ma'rifatullah dengan cara sultaniyah. Jangan lupa dibiasakan setiap hari buat tasbih sultaniyah dan minyak sultaniyahnya. Tidak, kalau ada kelapangan rezeki silakan ambil dari Darus Sultaniyah. Kalau belum ada silakan bikin sendiri. Wajib saya tekankan untuk semua yang sudah lama ikut majelis Tariqat Sultaniyah. Baik. Oh ya, saya mau screenshot ya. Untuk ini ya, semua saya minta untuk senyum. Oke, kita senyum. Ya. Ini. Ini habis itu. Ini. Lewat mana? Ini print screen ini kan. Ini ya. Ini tak print screen ini ya. Oh, pakai FN. Ini. Oh, ini.
ini. Ya, semua senyum ya. Belum Mas. Tapi ini sudah ke screen. Berarti ini ya sudah ada ya. Ini berhenti ya. Oh ini, yuk kita senyum lagi. Senyum lagi ya, satu. Capek senyum. Ya, ya senyum. Oke. Baik. Terima kasih banyak. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Satu aja. Kang, materi anunya loanya Kang. Oh, loanya ya. Baik. Pak Salahuddin ini. Oke. Udah lama nunggunya Kang. Baik. Law of attraction. Ini cara mudah. Ada dua cara menjadi kaya ya. Yang satu melakukan, yang kedua adalah membayar. Nah, cara yang kedua ini yang disebut orang Indonesia ada law. Cuman kadang law itu mereka cuma membayangkan dan tidak terjadi-jadi. Law, syarat pertama tidak usah dibicarakan sebelum berhasil. Ya. Resapi dalam diri, nikmati dalam diri, syukuri sudah terjadi dalam diri. Tentukan gambarnya dan lakukan di tempat yang damai. Ya, satu. Jangan disampaikan ke orang lain. Nih saya punya, kecuali itu memang sevibrasi Anda, memang setujuan Anda. Misalkan tim Anda yang kompak atau sebuah organisasi Anda yang memang bertujuan untuk itu dan semangat untuk ke sana. Itu boleh dikasih tahu, tapi kalau lawannya adalah diri sendiri, misalkan mau beli mobil, mau nambah rumah baru, silakan dibatin saja dalam diri. Kemudian setelah itu gambarkan yang jelas, warnanya, bentuknya, kemudian baunya seperti apa, Anda sentuh seperti apa. Kemudian 5 panca indera ya. Anda lihat, Anda dengar, Anda lihat warnanya, bentuknya di jalan apa misalkan. Kemudian suara-suara apa yang muncul ketika itu terjadi. Suara sanjungan, suara gembira, sanjungan, bahagia. Kemudian bau di ruangan itu, bau dashboard mobilnya misalkan. Apapun yang Anda bayangkan itu. Kemudian sentuh, rasakan. Kemudian masukkan dalam hati. Sungguh-sungguh. Dan ini setelah Anda sudah membentuk gambarnya, bentuknya, Anda misalkan kalau Pak Salahuddin ya punya jabatan di tertentu, bayangan Anda di sana menjadi memperkuat, kemudian lakukan di saat sebelum tidur atau di tempat yang nyaman. Di tempat yang nyaman bisa Anda di kursi, Anda di sajadah, Anda bisa di sofa, atau Anda di spring bed, atau Anda di mana Anda nyaman di rumah, di tempat yang nyaman. Tidak harus Anda pergi ke gunung, pergi ke bertapa dulu, berkholwat dulu, enggak. Tapi di tempat yang nyaman, tidak terganggu oleh siapapun, lakukan itu. Kalau dalam masalah saya, atau sebelum tidur langsung bablas tidur nggak apa-apa, kuatkan gambarnya. Satu tujuan dulu, jangan dicampur-campur ke banyak tujuan. Satu tujuan dulu, lakukan minimal 7 hari. Satu tujuan dulu. Kalau saya 40 hari. Kalau tujuannya banyak yang kecil-kecil, bisa sehari sekali atau 7 hari sekali. Tapi kalau tujuannya gede, misalkan Anda menganggap ini perlu proses 1 bulan, maka lakukan satu itu dalam 1 bulan. Bayangkan, gambarkan. Seperti sudah terjadi, Anda pantah di sana, Anda cukup di sana, dan beri rasa syukur. Seperti sudah terjadi dalam diri. Beri rasa syukur, ini yang penting. Nah, ketika dalam menjalani proses itu, tadi sampaikan ada marah, ada benci, ada apa, dihilangkan. Ketika ada itu, langsung ulangi lagi. Karena ketika Anda marah atau Anda benci, Anda jengkel, Anda mengcancel lawannya itu. Misalkan
dalam perjalanan Anda ingin beli sesuatu yang ingin diinginkan. Kemudian dalam proses seperti tadi ya, tiba-tiba loa itu memberikan dorongan untuk kita melakukan tindakan atau bekerja. Loa itu akan menimbulkan efek law of action. Jadi law of attraction dan law of action ini dua-duanya akan berdampingan. Menimbulkan efek untuk bekerja. Kemudian dalam proses Anda bekerja, tiba-tiba ada hambatan yang ada marah. Jangan marah. Selesaikan dulu, artinya yang bikin Anda kesal itu diselesaikan dulu. Misalkan tiba-tiba anak rewel atau mungkin ada bawahan yang tiba-tiba mengadu dan dia membuat kita jengkel, dia menyampaikan sesuatu yang sebenarnya itu masalah dirinya dan Anda butuh dicurhati. Dengarkan dulu sampai dia damai. Kemudian lanjutkan lagi ke lowanya atau law of attraction-nya lakukan. Dan law of action dilakukan juga. Jadi damaikan dulu, kemudian lanjut ke law of action atau aksinya. Dan tetap lanjutkan lowanya di tempat yang nyaman. Tempat yang nyaman itu bisa di sajadah, bisa di kursi, bisa di apapun yang Bapak Ibu inginkan. Yang membuat diri nyaman, yang tidak ada gangguan di situ, baru lakukan lowanya. Ini rasa syukur yang penting. Kemudian jalani proses, jangan sampai terganggu oleh kegiatan yang membuat kalau ada yang mengganggu selesaikan dulu, jangan sampai marah, benci. Cintai dengan tulus apa yang menjadi jalan itu terjadi. Begitu ya Pak Salahuddin ya. Siapkan. Oke. Ada yang lain? Tidak ada pertanyaan. Punya habis. Ya, oke ya. Termasuk yang punya suami yang pinter biar uangnya banyak, bisa dilakukan itu. Seperti Bego ya. Suami saya dibayangkan suami saya baik, memberi uang terus pada saya. Untuk kunci hubungan keluarga, setelah loa pandanglah mata, kemudian dada dan kelamin. Mata, dada, kelamin itu sering dipandang. Insya Allah terjadi apa yang Bapak Ibu inginkan. Kepasangan perempuan juga begitu, perempuan ke laki-laki juga begitu. Lakukan, ya. Oke. Ada yang lain? Enggak. Pak Mahmud, ya baik. Gimana? Ini tadi kan daftar tertarik sama program KASAP ya. Itu kan orang yang sudah bekerja ya. Ya, sudah bekerja atau punya usaha. Iya. Karena kan saya kan lagi off dulu kerjanya, berarti nanti kalau sudah kerja. Iya, kalau sudah kerja lagi Pak Mahmud. Nah, kenapa off? Ya, kehabisan modal. Oke. Pakai ini ya. Panduan mendapatkan pekerjaan ada di Taruh konsultannya kan ada panduannya ya, mendapatkan pekerjaan. Insya Allah nanti dapat modal. Ya, fokuskan untuk mendapatkan modal. Modal saya tekankan ya, modal itu bisa modal kepercayaan. Pak Mahmud misalkan dipercaya orang di siapa yang punya produk, punya jasa mungkin, atau dia punya keahlian dan Bapak bisa mencarikan pembelinya. Ya. Tidak harus dengan uang. Modal kepercayaan bisa, negosiasi bisa, rembukan bisa, meninggal sesuatu bisa. Bukan aja bisa. Jadi jangan terhambat untuk saya nggak punya modal, saya berhenti bekerja. Ya sudah, itu mendapatkan rezeki yang asal untuk hidup. Ya. Tapi kalau kita ingin berikhtiar, bergeraklah. Pak Mahmud bergerak ke siapa yang bisa saya bantu untuk menjual. Apa misalnya ada toko kain, ada usaha kelontong apa atau jasa apa, angkutan, saya bisa nyetir, saya bisa ikut di sana. Itu nanti akan jadi modal untuk kita berkembang. Dari situ kita berikan apa yang kita bisa, skill kita bisa apa, sampaikan, nanti akan berkembang. Begitu ya Pak Muhammad ya? Ya, sudah ada gambaran. Jadi gini, kan ada kesepakatan dengan istri. Jadi kira istri dulu yang dari kerja, saya nungguin rumah. Oh setelah, gitu. Setelah rumah terjual baru
mulai lagi begitu. Oh ya, itu kenapa harus nunggu rumah terjual, Pak? Untuk amanah-amanah dari situ sih, Pak. Gitu ya. Iya. Apa memang dari situ saja? Iya. Saya mau tanya ya. Itu aja. Oke. Tinggal satu sapi. Oke. Apakah bisa dipertahankan? Kalau sih kan sudah ada peringatan ketiga dari bank tuh. Tadi barusan. Jadi sama bank di cicilan market. Ya sudah ada peringatan ketiga. Bisa untuk menunjukkan amanah dari bank dan yang lainnya harus jual lagi. Terus solusi dari bank apa? Ya, di P3 itu ya di ini selesai. Oke, saya pernah bilang ke Pak Mahmud ya, saya tidak punya riba ya. Maaf ya, saya tentang peribaan saya sudah berhenti. Iya, pernah riba ya. Coba begini. Istiar jual rumah ini saya hilang utang-utang riba itu, Ustaz. Oke, jangan berpikir rumahnya terjual, Pak. Kalau bisa rumahnya diganduli. Artinya gini, diperjuangkan dari yang lain. Oke, dihitung coba. Bebannya berapa? Kemudian dari banknya ngasih solusi apa selain dia ngelelang? Ataukah dia punya misalkan sebagai mediator ya yang menjualkan? Apa ya, Bapak bisa appraisal lagi? Saya ingat appraisal ya. Appraisal itu rumah Bapak itu dinilai oleh bank lain berapa dan bisakah bank itu membantu untuk menutup? Nah, itu bisa, tapi harus konsisten ya. Ini bertanggung jawab. Ketika memang Bapak tidak bisa membayar ya memang ada resikonya itu. Cuman apakah resiko ini resiko terakhir yang memang Bapak tidak bisa bergerak? Coba renungi, adakah teman yang membantu mungkin, saudara yang membantu, saudara di sana yang membantu? Kebetulan ini sudah ikhtiar ke saudara istri, ke saudara saya, jadi belum bisa membantu karena kondisi mereka masing-masing. Oke. Jadi Bang mah ini jadi solusinya nanti ya akhir bulan ini. Diselesaikan nanti dalam batin Pak Mahmud apakah pengen di situ atau memang nggak pengen? Kalau keinginan hati sih pengen di sini tetap gitu, tapi kalau sudah keadaannya seperti itu gitu. Oke. Karena sini kan ada orang tua juga yang udah sepuh, ibu saya tuh. Baik. Ya, gitu, niatnya. Yang jadi beban itu angsurannya berapa itu? Angsurannya sudah ini udah 4 bulan lewat. 1 bulannya tuh 5.200.000-an lah. Oke. Bapak saat ini penghasilannya berapa? Sekarang penghasilan saya tuh biasanya kalau lagi masih dagang itu kita 1 bulan tuh 3 atau 4 juta. Lebih lah di atas itu. Istri tadinya sama. Kan usahanya frozen food kayak sosis macam tuh. Oke. Nah, ini jadi utangnya itu bukan di bank saja, di rentenir juga. Oke, baik. Ya, coba Bapak gini. Datang ke bank ya, datang ke bank itu minta namanya di restrukturisasi atau dibenahi ya, dibenahi. Saya bisanya bayar sekian. Saya kepentok nggak bisa apa-apa, saya bisa bayar sekian. Ini nego ya. Nego. Langsung aja datangi. Saya mau ketemu pimpinan, saya mau negosiasi. Bapak sudah lakukan itu belum? Udah, apa hasilnya? Hasilnya itu kan satu itu harus dilunasin dulu tunggakannya itu. Tunggakannya itu harus dilunasin.
Setelah yang masih lunasin baru ada restrukturisasi itu. Yang tapi syaratnya itu yang tunggakannya itu harus dilunasin. Baik. Kalau di situ sekitar 12.600.000. Harus itu harus bayar dulu, baru ada keringanan ke sana, diperpanjang tenornya gitu katanya. Oke. Saya ada cerita dari teman saya dulu ya, bapaknya katanya. Itu datang ke Bank Indonesia, Pak. Jadi Bapak nggak usah takut diancam untuk dilelang apa-apa ya. Itu yang punya uang pokoknya kan di Bank Indonesia sebenarnya. Kalau Bapak ada kesempatan, karena di situ tidak bisa memberikan toleransi ya, ke Bank Indonesia. Saya punya tanggungan di bank ini, Pak, senilai ini. Saya bisanya nyicil sekian. Saya bisanya ngangsur sekian. Nanti saya akan selesaikan. Waktu lamanya saya nggak tahu, tapi saya akan selesaikan. Tolong berikan toleransi kepada saya. Bisa ke Bank Indonesia, Bapak bisa begitu. Nanti bahkan teman saya itu nggak ada bunga tambahan, hanya nilai yang pokoknya yang kurang itu, kemudian diangsur sebisanya. Jadi sebulan bisa ngasih 1 juta diterima, bisa ngasih 500 diterima, bisa ngasih 2 juta diterima, sampai selesai, Pak. Tapi tetap kita bertanggung jawab untuk menyelesaikan dan untuk meningkatkan biar kita bisa ngasih banyak dan bisa lunas. Ya, itu Bapak lakukan itu. Usahakan nggak usah takut untuk dilelang atau harus nanti biasanya kan debt kolektor mengacam-ngacam ya, kamu saya usir, kamu nanti begini-begini, nggak usah. Tenang aja di situ, nggak usah tanda tangan lelang, jangan ditanda tangani dulu. Karena lelang yang tanpa notaris, setahu saya dari kuasa hukum saya, itu nggak kuat. Lelang tanpa notaris nggak kuat. Kalau ingin dipertahankan, lakukan itu. Saya minta negosiasi, saya minta keringanan, saya minta waktu untuk bisa membayar. Hadapi saja apapun yang jadi ancamannya, cukup diabaikan. Misalkan dia nempel apa, tulisan yang mau ini adalah tanggungan Bank Is, biarkan. Memang resiko ya, Pak Ahmad tidak usah malu. Dan ini akan kalau bisa datang ke orang yang bijaksana yang bisa membantu dari pihak bank itu, karena bank itu urusannya adalah secara hukum. Jadi datanglah ke pihak yang memang bisa membantu secara hukum itu, ke Bank Indonesia atau ke pusat bank itu, ke pimpinan bank itu, bank apa, datangi pimpinannya, datangi dia, minta negosiasi, gitu ya. Tidak usah berpikir kemudian gelisah, takut. Hadapi. Ketika tenang dan nyaman nanti akan ada ide, Pak. Saya tidak tahu ya saya tidak tahu apa ide yang muncul di Pak Mahmud. Tenangi, kemudian cari di YouTube, banyak baca apa solusi ketika rumah jaminan bank itu mau dilelang. Nanti muncul solusinya, Pak. Ya, sudah pernah cari begitu? Udah, tapi kalau menurut Bang katanya kata versi Bang itu versi lama, kata Bangnya itu bilang begitu. Kata Bang versi lama. Iya, yang kalau misalnya lelang itu prosesnya lama. Iya, kata Bang prosesnya lama. Nah, Bapak berusaha, ini ada kesempatan santai di rumah, coba berpikir apa ya usaha yang bisa saya lakukan untuk bisa menutup bank ini. Tanya-tanya ke teman, apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya bantu, begitu. Sambil di rumah nggak apa-apa, sekarang kan zaman online ya. Cukup kita di sosmed, biasanya kan Bapak yang seusia Pak Mahmud itu banyak ngumpulnya di Facebook ngobrol-ngobrol, saya punya ini, kamu
Benar tidak, kamu ada jual tidak, begitu. Saya sedang cari ini, membantu orang ini, cari komisi di situ. Mulai bergerak, ya, tidak usah memikirkan yang bisa, santai aja, hadapi, jawab apa adanya, jangan janji. Insya Allah dapat rezeki. Iya Pak Mahmud ya. Saya pernah juga Nah, saya bahan ke saya itu, cuman nggak apa? sama dia ingin yang jadi tetap jadi sekarang tuh pak katanya cari uang nungguin rumah gitu, untuk menghadapi DC itu. Cari uang. Saya itu tadi Kak terputus-putus. Gimana? Ya jadi tadinya kan saya sempat ini berusaha keluar cari tambahan itu. Nah, Cuma istri itu nggak dengan ini loh, dengan di WA, di telepon. ya di kolek. Jadi sabar, buat yang informasi itu kan, ini sih Ya. sih kan, dan bikin sayang punya istri. Oke. Wah, Istri jangan dibebani. Istri jangan dibebani ya. Bilang ke istri, kamu bilang sama DC itu urusannya ke saya, ya, urusannya ke bapak, gitu. Nah, bapak yang nanti saya bimbing. Ya, istri kasihan, perasaannya udah, dia udah, ya perempuan kan nggak bisa mikir banyak ya. Yang bisa mikir banyak itu laki-laki. Bapak, wes blokir aja, ya. Sampaikan ke istri, nggak usah kamu jawab, nggak usah kamu respon, bilang aja, biar saja nomor bapaknya ini. Saya nggak mau tahu. Nanti bapak yang hadapi, ya. Kalau pas lagi nyaman dijawab, kalau nggak nyaman, ya bapak buka aja WA-nya, WA yang bisa menghasilkan. Nanti kalau sudah nyaman, baru dibaca. Kalau di telepon, angkat aja. Saya sedang sibuk, saya mau cari tambahan untuk bayar utang. Ya, begitu. Tenangkan diri, nyamankan diri, baca. Itu amalan pelunas utang saya yang pertama. Itu. Saya mendapatkan solusi. Istri biarkan dia menikmati hidupnya, dia santai, dia senang, ya. Insya Allah dapat rezeki. Bapak menikah, bapak punya istri dan memuliakan, akan dapat rezeki. Biasa dibebani, ya. Begitu, ada yang lain? Ini soal sikap aja, ini mental ya. Utang itu mental. Saya sudah pernah dibilang di panduan, mental. Ada beli dengan santai. Diam aja, jangan usah menjawab. Kalau memang sangat penting, jawab aja. Lu harus ngomong baru. Kapan mau bayar? Saya belum tahu. ini dari kita Saya sama ikuti ketentuan begitu. Ketentuan saya ini harus dilelang ini. Saya mau bicara dulu sama pimpinan. Apakah saya bisa dapat toleransi, negosiasi untuk bisa begini? Nggak bisa, kamu harus bayar ini dulu. Saya nggak ada. Caranya bagaimana biar bisa? Nggak bisa. Nggak bisa, terus saya cari solusi yang lain yang bisa. Kamu kan goblok, nggak bisa. Ya, gitu. Mereka sebenarnya udah ikhlas bisa menyerahkan. Kan dia sudah berani ngasih utang, itu artinya sudah berani beresiko lah. Mereka memang membuka jasa itu. Baik. Ada yang lain? Tenangkan diri, nyamankan diri, insya Allah dapat rezeki. Begitu ya. Terima kasih banyak. Nanti Pak Mahmud bisa kalau masih bingung WA saya. Terima kasih banyak. Semoga semuanya mendapatkan keberkahan, kelimpahan, kekayaan, kesehatan, dan kemakmuran. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Rohim. Terima kasih banyak. Syukur Kang Ustadz Rohim, Insya Allah. Ya.